بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس فرحمنا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Kita semuanya kaum muslimin meyakini bahwa Islam ialah agama yang kamil, agama yang sempurna, yang kamil, yang menyeluruh. Dalam Islam Allah dibahas tentang masalah akidah, juga dibahas tentang masalah syariat. Masalah akidah itu diulas dalam rangka iman, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan juga dengan qada dan qadar. Sementara syariat, pembahasan tentang masalah syariat meliputi 2 hal, ibadah wa muamalah. Meliputi pembahasan masalah ibadah dan juga meliputi pembahasan masalah muamalah. Pembahasan masalah ibadah itu diuraikan dalam pembahasan arkanul Islam, rukun Islam yang 5, syahadatain, salat, zakat, puasa, dan haji. Sementara pembahasan tentang masalah muamalah juga meliputi pembahasan tentang masalah muamalah, adab dan akhlakul karimah. Pembahasan adab dan akhlakul karimah itu dibahas secara khusus oleh para ulama dalam kitabul adab, kitab yang membahas tentang masalah adab, sopan santun, masalah akhlak.
Sementara pembahasan muamalah itu dimaksudkan oleh mereka bergandengan dengan pembahasan masalah ibadah. Dan itu merupakan pembahasan tentang ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat atau hukum-hukum fikih. Dari sini pentingnya azamullah para ulama kita dalam menjelaskan tentang masalah fikih Islam, mereka membagi dua. Qismul ibadah, satu bagian yang menguraikan tentang masalah ibadah dan mulai taharatnya, salat, zakat, puasa, haji dengan rinci dan baik. Yang kedua, jenis yang kedua namanya qismul muamalah. Bagian kedua terkait dengan masalah muamalah. Pembahasan masalah muamalah yang dinazarullah meliputi pembahasan tentang masalah bulu, jual beli, dengan berbagai macam ulasan dan pembahasannya. Kemudian yang kedua membahas tentang masalah rumah tangga, pembahasan masalah nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pernikahan, urusan ahkam nikah, masalah pernikahan, masalah rumah tangga Islami, kemudian membahas masalah anak, masalah hulu, masalah bihar, masalah li'an, dan berbagai macam pembahasan tentang masalah pernikahan. Kemudian dibahas tentang masalah ketatanegaraan, meliputi masalah hukum had, masalah qada, peradilan, pengadilan, dan semua perkara berkaitan dengannya. Masalah syahadat, persaksian, bayyinat, bukti-bukti, dan misalnya. Kemudian terakhir pembahasan tentang masalah jihad fi sabilillah. Itu semua terkait dengan dalam muamalah. Dari sekian kali pembahasan muamalah yang Allah, pembahasan yang sangat rumit dan cukup rumit itu dua di kalangan para ulama, yaitu pembahasan tentang masalah bunuh, jual beli, dan yang kedua pembahasan tentang rumah tangga. Dua pembahasan ini Allah dikatakan termasuk pembahasan yang cukup rumit. Di dalamnya terdapat sekian banyak masalah yang cukup rumit. Oleh karena itu, dalam buku-buku fikih Islam, mereka selalu mendahulukan satu dari dua perkara tadi. Ada yang mendahulukan masalah jual beli, ada pula yang mendahulukan tentang masalah rumah tangga. Ini menunjukkan dalam pembahasan tentang masalah pernikahan, rumah tangga Islam dan sebagainya. Itu pembahasan yang betul-betul mendapatkan porsi besar kalau Islam dibahas dengan panjang dan lebar oleh para ulama kita semua semenjak dahulu kita. Dan insyaallah pembahasan kita dalam hari ini pada pertemuan kali ini membahas tentang masalah dalam nikah wa tawafi'u, dan tentang masalah pernikahan dan yang berkaitan dengan pernikahan. Dari yang diuraikan sebelumnya, Rasulullah SAW membayangkan bisa merasa pembahasan ini sangat panjang dan sangat lebar. Dan dikarenakan pentingnya pembahasan masalah ini, maka insyaallah billahi ta'ala wa bihi wa bihi kita akan berupaya untuk mengungkap pembahasan masalah pernikahan dan berlangsung dengan pembahasan masalah rumah tangga. Jangan lupa. Nah, enak kita aja. Pembahasan masalah hulu, masalah bihar, masalah li'an dan misalnya kita lanjutkan saja. Tapi kita bahas tentang masalah pernikahan dan semua yang berkaitan dengan pernikahan, kemudian lanjut pembahasan tentang masalah rumah tangga Islam. Panjangnya, kalau panjangnya pada pertemuan kita kali ini belum selesai pembahasannya, nggak ada salahnya setelah kita pada pertemuan bulan berikutnya insyaallah. Agar setuju?
Tema kajian kita mengupas hadis yang ke-12 dalam buku kita ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ma'asyiral man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj فإنه أخر البصر وأحصر الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai segenap para muda, barang siapa di antara kalian yang mampu maka hendaklah dia menikah, sebab pernikahan itu akan bisa lebih menundukkan pandanganmu dan bisa lebih menjaga kemaluanmu. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu akan menjadi tameng bagi dirinya. Hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Sahihnya dalam kitab nikah, juga Al-Imam Muslim dalam Sahihnya dalam kitab nikah. Hadis ini menunjukkan bahwa sangat hadis dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita anjuran untuk menikah, dorongan untuk menikah, motivasi untuk segera menikah. Beliau mengatakan dalam sabda ini, ya ma'asyar syabab, wahai segenap para pemuda. Ma'asyar, kalimat ma'asyar ini secara ahli bahasa, pengertian bahasa, yang namanya ma'asyar ialah kumpulan orang yang bisa dicakup oleh sebuah kitab. Sekumpulan orang yang bisa dicakup oleh sebuah kitab. Seperti pemuda, kita mengatakan ya ma'asyar syabab, wahai segenap para pemuda. Sehingga mereka syabab ma'asyar, para pemuda dikatakan sebagai ma'asyar, komunitas, kelompok. Nisa, para wanita dikatakan ma'asyar, komunitas wanita. Para anbiya, para nabi dikatakan ma'asyar, komunitas para nabi. Demikian seterusnya. Sehingga kita mengatakan ma'asyar syabab, ma'asyar nisa, ma'asyar anbiya, ma'asyar muslimin, dan misalnya dengan ma'asyar. Kemudian Rasulullah SAW di sini memanggil asy-syabab, ya ma'asyar syabab, wahai segenap para syabab. Siapa itu syabab? Syabab itu merupakan bentuk jamak. Jamak itu banyak. Bentuk jamak dari kalimat syabun. Syabun. Jamak yang lain ialah syababah. Syababah atau syubban. Syabun, syabani, syabab. Syababah, syubban. Syabab bentuk jamak dari kalimat syab. Siapa syab itu? Kalau pemuda itu. Tentang masalah ini teman-teman, ternyata ada istilah di kalangan para ulama.
Untuk urusan kalimat syabab itu ada istilah. Catatan orang dikatakan syabab pemuda itu apa? Dari mulai kapan sampai kapan? Ada istilah dikatakan secara umum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau memilih pendapat yang namanya syabab pemuda itu ialah dimulai dari usia balik. Dia sudah balik dan belum genap 30 tahun. Usia balik memasuki usia balik sampai belum genap 30 tahun. Ini pendapat yang disebutkan sama Al-Imam An-Nawawi. Di kalangan Syafi'iyah, saya bawa Syafi'iyah di kalangan sini banyak Syafi'iyah. Di kalangan Syafi'iyah yang maksudnya Alhamdulillah, mereka mengatakan yang namanya syabab dari mulai balik sampai genap 30 tahun. Jadi kalau misalkan ada orang yang baliknya 15 tahun, misalnya dari umur 15 tahun sampai 30 tahun, itu namanya pemuda, namanya syabab. Nah, ada lagi yang mengatakan 32 tahun, balik sampai umur 32 tahun. Baik, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, ini faedah penting. Beliau menulis kitab usul yang berjudul Tanbihun Naim al-Ghafir ala Mawasil al-Umur. Dalam buku ini Rasulullah beliau membagi, mengklasifikasikan umur seseorang itu menjadi 5 bagian. Dari umur sekian sampai sekian namanya apa, sekian sampai sekian namanya apa, menjadi 5 bagian. Yang pertama, min waqtil wiladah ila zamanil bulugh wa dzalika 15 sana. Yang pertama, dari mulai Anda dilahirkan sampai balik itu sekitar 15 tahun. Kalau balik tergantung masing-masing orang. Ada yang 15 sudah balik, ada yang 13 sudah balik, ada yang 11 sudah balik, apalagi perempuan. Ada yang 8 tahun sudah balik, 9 tahun sudah balik, tergantung. Pada umumnya 15 tahun. Dari mulai dia dilahirkan sampai 15 tahun, itu musim pertama. Ketika dia dari mulai lahir disebut dengan sobi sampai mumayyiz, namanya balita di bawah 5 tahun, namanya sobiyun atau tiflun. Setelah mumayyiz sampai dia balik, itu namanya gulam, namanya gulamun, remaja kecil. Baik, ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, min zamani puluhihi ila nihayati sababih, dari mulai dia balik sampai berakhirnya masa sabab, masa pemudanya. Itu kata beliau, ketika dia genap berusia 35 tahun, wa huwa zamanul syabab, itu masa dia dikatakan seperti sabab. Dari mulai balik, yang sudah katakan umur dari 15 tahun sampai umur 35 tahun, itu namanya sabab. Dari sini menunjukkan Rasulullah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya masyarakat syabab, wahai segenap para syabab, yang dituju ialah anak-anak yang sudah balik sampai yang berumur 35 tahun. 35 tahun.
itu namanya syabab. Ini kayaknya tuh semuanya yang syabab, yang nggak syabab sedikit ini kayaknya. Masya Allah. Sehingga Ramadan ini lebih mengenal orang semua. Yang ketiga, min dzalika zaman ila tamami 50 sana. Dari usia 35 tahun sampai genap 50 tahun. Itu disebut dengan gahul. Gahul, asalnya gahul atau kuhula. Namanya kalau bahasa kita apa ya? Selama muda itu. Hah? Namanya apa? Kelambu. Kalau bahasa Arab namanya gahul atau kuhula. Apa namanya? Al-Hil sudah. Dari 35 tahun sampai 50 tahun. Namanya gahul. Jadi yang merasa belum 50 tahun di atas 35 ada masih gahul. Yang keempat, min ba'dil khamsi ila tamadus sab'in. Umur 50 tahun sampai umur 70 tahun. Itu disebut dengan Syekhuha. Maha tua. Dan yang kelima kata beliau, ma ba'da sab'in ila akhir al-umur fa huwa zamanul haram. Dari umur 70 tahun sampai dia mati. Sampai dia kapan? 70 tahun ke atas. Itu namanya usia haram. Sudah lanjut usia. Sepuh orang usia. Dari 70 sampai terakhir. Ini adalah yang akan mengklarifikasi umur seorang dengan namanya masing-masing. Maka yang dipanggil di sini Rasulullah SAW ialah ya ma'syar syabab, wahai segenap para pemuda, yaitu orang-orang yang sudah baik sampai umur 35 tahun menurut penjelasan An-Nawawi Al-Jauzi rahimahullah taala. Paling adalah benar apa fungsinya, apa faedahnya. Rasulullah SAW secara khusus memanggil yang namanya syabab. Diterangkan sama Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari ketika menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan khawfus syabab bil khitab لأن الغالب وجود قوة الداعي فيه من النكاح بخلاف الشيوخ. Dalam ini kata beliau, Rasulullah SAW secara khusus memanggil para sahabat dikarenakan pada ghalibnya, pada umumnya ada kekuatan pada mereka ini yang mendorong mereka untuk nikah. Sama ada kekuatan yang ada pada mereka yang mendorong untuk menikah. Beda dengan yang sudah syekh, yang sudah tua-tua. Nah gitu ya. Itu perkara yang maklum. Tidak pakai dalil. Dalilnya rasakan sendiri. Orang yang mulai balik dan terus beranjak dewasa sampai umur 35 tahun itu puncak-puncak keremagaan dia, puncak-puncak kekuatan dia. Jadi saya sudah di atas itu, sampai menurun pada umumnya. Belum ada masalah itu. Wa in kana al-ma'na mu'tabaran idza wujida sabab fil jahuli wal syuyukh aidan. Walaupun makna semacam itu sudah dianggap, kalau memang ada sebab yang semacam itu pada jahul dan pada syuyukh.
Artinya ketika orang yang memasuki periode kuhula 35 tahun sampai 50 tahun ternyata dia masih kuat, masih segar, kekuatannya itu sebagaimana manusia-manusia yang lainnya, masuk dalam panggilan riwayat ini. Begitu pula kalau orang tua dari mulai umur 50 sampai 70 tahun. Umurnya seperti itu ternyata dia masih segar, masih tua. Dia pun juga demikian tetap dipanggil dengan riwayat ini. Ya, masyarakat. Sehingga ilahnya sebabnya ialah kekuatan yang ada pada diri masing-masing orang yang mendorong dia untuk menikah. Nah, walaupun pada umumnya itu ada pada syabab. Nah, ada mbah-mbah kelihatannya tak berdaya begitu. Dikarenakan sudah putih semua jenggotnya. Orang pandang tak tepuk sama mbah. Ternyata yang tepuk itu jenggotnya yang putih, rambutnya yang putih. Tapi yang satu itu gagal, membayar, menggolak, maka diminta untuk menikah. Ketika dia masih menikah, ya kalau saya menentukan diminta, saya sudah coba menikah. Nah, taruh. Kemudian disebutkan Rasulullah, Rasulullah Alaihi Wasallam membawakan sebuah ketentuan ketika menganjurkan orang untuk menikah. Beliau mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Apa itu ba'ah? Harus dipahami dengan baik. Ini merupakan ketentuannya. Orang mampu ba'ah diperintah untuk menikah. Orang yang tidak mampu ba'ah diperintah untuk puasa. Apa itu ba'ah? Terkait dengan ba'ah yang Rasulullah, apa yang jelas di kalangan para ulama? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, ba'ah itu diartikan dengan maknanya secara bahasa. Ba'ah ialah al-jima', kemampuan untuk jima'. Sehingga artinya Rasulullah ketika Rasul mengatakan man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah, maksudnya ialah man istata'a minkumul jima'a liqudratihi ala mu'alihi wa hiya mu'alun nikah hal yatazawwaj. Maka mengadili dengan pendapat pertama, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk jima', jika maka dia mampu untuk mengurusi yang namanya pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Dan wa man lam yastati' al-jima'a li'ajzihi an mu'alihi fa 'alayhi yusawm liyadfa'a syahwatahu wa yaqta'a harraman. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak mampu jima', jika mereka tidak mampu untuk mengurusi pernikahan tadi, maka hendaklah dia berpuasa untuk mengerem syahwatnya dan memutus kejelekan maninya. Ini mana pertama? Al-ba'ah diartikan al-jima'. Misalnya tegas ini, soalnya pembahasan bab nikah. Menggunakan prinsip innallaha la yastahi minal haq.
Jadi kalau nggak mau perkara dengan kata-kata bahasa biasa, itu nggak paham. Nah, kata ini mana yang pertama? Nah berarti kalau tidak ada Allah, jangan mana yang pertama ini. Orang yang dianjurkan menikah itu yang mampu itu. Ada pun yang nggak mampu, dikarenakan impoten, namanya yang ini. Itu dikarenakan oleh para ulama itu. Namanya ini impoten. Atau tidak punya syahwat sama sekali. Entah dikarenakan kejiwaan, entah dikarenakan penyakit. Ini ada semacam penyakit tertentu yang membuat ini orang tidak punya syahwat sama sekali. Ada penyakit kejiwaan tertentu yang membuat orang hilang syahwatnya sama sekali. Yang satu ini tidak diperbolehkan untuk menikah, maka dia diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaukan dengan ba'ah ialah mu'anun nikah, kemampuan untuk menikah. Ya, ini kategorinya urusan pernikahan. Masalah kemampuan untuk ngasih nafkah, kemampuan untuk istri dan segala macamnya. Tangan. Maka dengan makna yang kedua ini Allah, maksud riwayat ini adalah man istata'a minkum mu'anan nikah falyatazawwaj wa man lam yastati'ha falyakun liyadfa'a syahwatah. Barang siapa yang mampu untuk menikah, memiliki kemampuan sandang pangan papan, maka hendaklah dia segera menikah. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk urusan sandang pangan papan, maka hendaklah dia berpuasa untuk meredam syahwatnya. Dua makna ini benar para ulama dalam hubungan. Masing-masingnya benar ada riwayat yang menguatkan. Pada pendapat yang pertama, yang maknanya jima, dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Hadis yang dari Bukhari Muslim dari riwayatnya Abdurrahman bin Yazid, dia menceritakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syababan la najidu syai'a. Menurutnya Abdurrahman bin Yazid dari Abdurrahman bin Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kami dulu pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang pemuda, seorang syabab, la najidu syai'an. Kami tidak punya apa-apa. Artinya apa? Kiri. Tidak punya kemampuan apa-apa. Rasul mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu ba'ah maka menikahlah. Dari kalimat tadi, ucapannya Abdullah bin Mas'ud yang menerangkan kondisi pemuda saat yang laki-laki yang kiri-kiri menunjukkan maksudnya ba'ah ini adalah Sima. Sima itu nggak mesti harus orang kaya yang mampu. Ayah, siapa ya? Orang miskin pun banyak yang mampu. Ini menunjukkan yang dimaukan dengan ba'ah ialah sima. Pendapat yang kedua yang mengatakan sandang pangan dan papan juga berargumentasi dengan riwayat yang lain. Disebutkan dalam riwayat Nasai dari jalannya Ibrahim an-Nakhai dengan lafaz man kana za qaulin falyankih. Barang siapa yang punya kemampuan finansial
maka hendaklah dia menikah. Dan kalimat za qaulin, yang punya kemampuan finansial, yakni urusan sandang pangan papan, maka hendaklah dia menikah. Juga dikuatkan dengan Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan dalam Majah. Juga Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Juga hadisnya Utsman bin Affan, dikeluarkan oleh Ar-Ruyani dalam musnadnya. Semuanya menerangkan dengan lafaz yang serupa. Man kana za qaulin falyantik. Para siapa yang punya kemampuan finansial, maka hendaklah dia menikah. Sehingga masing-masingnya ini ada riwayat yang menguatkannya. Dari sini menunjukkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyatakan, dengan adanya masing-masing penguatan semacam itu, tidak ada masalah kalau kita maknakan ba'ah itu dengan kedua-duanya. Dimana kan semuanya sekaligus, kemampuan jimat dan kemampuan finansial. Maka di sini para pemuda yang namanya syabab itu macam-macam kondisinya. Di antara mereka ada yang mampu jimat plus mampu finansial, gandel lengkap. Ini diharuskan untuk menikah. Hal yang tersebut semua teman-teman. Ada lagi jenis yang kedua, seorang pemuda yang mampu jimat tapi kiri, tidak punya kemampuan finansial, itu pun juga diperintahkan untuk menikah. Hal yang tersebut. Dan yang ketiga, seorang pemuda mampu finansialnya, tapi tidak punya kemampuan jimat. Tidak punya kemampuan jimat. Entah dikarenakan dia impoten atau tidak punya syahwat sama sekali karena faktor kejiwaannya atau karena penyakit tertentu. Ini pun juga juga dianjurkan untuk menikah. Menikah tentu dengan seorang wanita yang meridhoi mengetahui keadaan dirinya. Fungsinya apa? Lebih konten kayak gitu menyengsarakan perempuannya kan? Diterangkan oleh para ulama. Ini Rasulullah SAW memberikan anjuran semacam ini untuk jaga-jaga. Artinya yang namanya seseorang yang kena penyakit impoten dan misalnya, itu kan tidak mesti terusnya kan gitu ya. Mungkin disembuhkan. Siapa ya? Lepas dia baca itu. Penyakit impoten itu penyakit yang sampai mati atau mungkin disembuhkan? Hah? Siapa? Mungkin. Oh, Allah Allah. Yang jadi dokter angkat tangan. Dokter spesialis. Hah? Hah? Siapa bisa disembuhkan? Para ulama mengatakan seperti itu. Yakin mereka kalau ada yang mengaku bisa disembuhkan. Impoten bisa disembuhkan. Nah, orang yang nggak punya syahwat dan kejiwaan bisa disembuhkan. Itu sebab saja dihilangkan faktor kejiwaannya itu normal lagi. Karena penyakit, insya Allah bisa disembuhkan. Semua penyakit ada obatnya. Terus mati. Dalam kondisi yang semacam ini, maka perintah hal yatazawwaj, hendaklah dia menikah laki-laki atau perempuan atau sahabat yang punya kemampuan finansial tapi tidak berjina, itu untuk jogo-jogo. Siapa tahu sembuh. Bismillah. Kayak gitu ya. Siapa tahu semuanya sudah normal kembali. Bismillah. Bagaimana yang lain. Nah, sehingga ringkasnya ringkasnya bahwasanya yang dimaukan dengan hal di sini ialah kedua. Bisa dimanakan dengan zina, bisa dimanakan dengan kemampuan finansial.
sandang pangan dan papan. Semuanya dianjurkan untuk menikah. Fal yatazawwaj. Kemudian Allah dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Disebutkan dalam yang lainnya fal yankih. Zawal, nikah, satu maknanya. Di sini selanjutnya ada perbincangan di kalangan para ulama. Maka berjawab, apa hukum menikah itu? Hukum asalnya wajib atau sunnah? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat Zahiriyah, pendapatnya Zahiriyah yang diusul oleh Dawud Ibnu Ali Al-Zahiri, juga dibela oleh Al-Imam Ibnu Hazm dalam bukunya Al-Muhalla, menyatakan bahwa hukum asal nikah itu ialah wajib. Wajib nikah bagi orang yang sudah memasuki usia syabab, wajib nikah. Apa alasannya? Alasannya karena tina'adzatu mulai ialah lafaz perintah yang disebutkan dalam hadis ini pada kalimat fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Ini lam di sini lamul amr, lam yang mengandung makna perintah. Begitu pula Allah di dalam banyak dalil yang lainnya menggunakan lafaz perintah, seperti hadis tazawwaju al-wadud dan walud, menggunakan fil amr, hendaklah kamu menikah dengan wanita yang wadud, sayang anak, sayang suami. Al-walud yang subur, yang bisa beramil. Nah, juga dengan lafaz tazawwaju fil amr perintah. Sehingga mereka mengatakan hukum asal menjadi wajib. Ini pendapat Zahiriyah. Pendapat yang kedua Allah adalah pendapat jamaahirul ulama salafan wa khalafan. Mayoritas besar para ulama kita dulu dan sekarang, mereka menyatakan yang namanya nikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak wajib. Tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama, tidak wajib. Alasannya juga dengan hadis yang sama. Ketika Rasul mengatakan fal yatazawwaj, hendaklah kau menikah, itu sebelumnya disertai dengan kalimat manis taqwa. Sapa sing mampu, siapa yang mampu menikah. Perkara yang wajib tidak disandarkan dengan kemampuan. Kamu mampu nggak mampu tak nikah, itu kalau wajib. Paham ya? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan disandarkan kepada kemampuan. Barang siapa di antara kamu yang mampu untuk ba'ah, maka menikahlah. Yang tidak mampu untuk ba'ah, maka banyak puasa. Kalau kemudian wajib, tidak ada bakaran puasa segala macam itu. Wajib itu wajib, harus wajib. Ini pendapat jumhur ulama, dan yang benar kalau tina'adzatullah ialah pendapat jumhur. Mayoritas ulama, hukum asal yang namanya menikah itu ialah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, diajukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam. Tidak wajib. Oleh para ulama, hukum wajib itu kondisional. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau menerangkan annahu laysa biwajibin illa an yakhafa ahadun ala nafsihi al-wuqu' fi mahdhurin bitarkihi
fayalzamuhu i'tabu nafsih wa hadha qawlu 'ammatil fuqaha. Nikah itu tidak wajib kecuali kalau kondisi itu, kecuali apabila salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perkara haram kalau tidak nikah. Paham ya? Ini namanya kondisional. Dikatakan wajib apabila orang itu mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perkara yang haram bila tidak segera menikah. Ketika dia khawatir semacam itu, maka dia wajib untuk menjaga kehormatan dirinya dengan menikah. Itu pendapat mayoritas besar para ulama. Yang dikatakan kondisional. Maka ini Allah dikembalikan kepada masing-masing orang. Orang yang sudah menyala-nyala, membara, menggelora, tidak bisa diredam. Puasa dan kemis masih juga belum bisa menahan. Dan kemudian kalau bukan 3 hari dalam bulan, tidak mempan. Senin kemis tidak mempan. Kemudian dia puasa 1 hari, buka 2 hari. Bagaimana? Puasanya 3 hari sekali. Gampang juga. Masih menggelora, masih membara. Dia bayar lagi puasa, jauh. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Tetap juga tidak bisa meredam syahwatnya dia. Menggeloranya luar biasa. Berhati-hati. Apalagi caranya saja. Dia sibukkan dengan yang namanya ibadah. Tidak sanggup nahan dia. Dia sibukkan dengan yang namanya belajar. Tidak sanggup nahan dia. Dia sibukkan membaca buku. Buku yang tadi dia beri tulisan Arab atau tulisannya buku jadi gambar. Saya tulisannya tidak mampu untuk menahan geloranya dia. Dan kalau tidak segera menikah, maka orang sama sekali dikuatirkan tercampur dengan yang haram. Entah itu lirik-lirik kesana kemari, entah itu kemudian berani pacaran, ini haram. Bermasalah alamat saja. Alamat saja. Kalau demikian kondisinya, maka wajib bagi dia untuk menikah. Kira miskin atau dia kaya, wajib untuk menikah. Dalam kondisi yang seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala akan menasihatkan yang dari lisyabab ayat tadi, siapa yang berusaha pemuda dalam kondisi yang semacam ini, cari tangan dan menggelora bertahan miskin kiri. Seharusnya dari pinjaman dalam jadi saya jauh lebih. Kemudian dia menikah dengan uang pinjaman tadi, maka dia menjaga kehormatan dirinya dan tidak batal amalannya dengan tetap makanya yang sama nanti. Audihadillah, itu bukan dalam nama Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah taala. Sama seperti itu. Kalau dia kondisinya miskin, tidak punya biaya pernikahan, utang. Punya utangnya dia dibayar ya. Utang, menikah. Jangan kamu lampiaskan kepada perkara-perkara yang ada. Saya di sini Rasul memberikan cara keluar bagi mereka yang betul dengan untuk menikah dengan cara puasa. Saya tinggal. Ini kondisi tersebut wajib. Apapun kalau misalkan dia masih bisa menahan diri, tidak dikhawatirkan bagi dia terjatuh dalam perkara yang haram, maka hukumnya adalah sunnatul muakkadah. Dikarenakan banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menikah. Di antaranya riwayat ini. Dalil yang lain ya Pak. Saya lengkap. Cukup banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menikah.
Kalau kamu cermati Al-Quran dan Hadis, anjuran untuk menikah itu terkadang langsung, tegas, perintah menikah. Terkadang dengan bahasa anjuran untuk mencari keturunan. Terkadang pula menerangkan tentang keadaan para anbiya wal mursalin dan orang saleh yang mengharapkan keturunan. Semuanya itu mengandung pengertian anjuran untuk menikah. Maka globalnya menantina azakumullah. Katakan di sini, nikah itu menantina azakumullah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah pada makhluk. Allah menetapkan makhluk ini, umat manusia ini berketurunan. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira." Al-Furqan ayat yang ke-54. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dari air mani seorang manusia. Wa ja'alahu nasaban wa sihra, dan Allah akan jadikan dia nanti punya nasab dan punya perimaran sihir. Dan Rabbu Maha Kuasa al-Kuasa. Pada kalimat nasaban wa sihra menunjukkan dia nanti akan berketurunan, punya anak, punya istri, punya ipar, punya besan, dan semisal. Ini menunjukkan ketentuan Allah pada makhluknya. Makhluknya itu makhluk yang harus menikah. Juga Allah disebutkan dalam ayat yang lainnya. Al-Hujurat ayat ke-13. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ada yang laki, ada yang perempuan. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu semua saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di antara kalian insya Allah yang bertakwa di antara kalian. Adanya suku dan bangsa dari hasil pernikahan. Nah mungkin ujuk-ujuk karena sebuah bangsa. Nah mungkin ya, mesti ada pernikahan dari jauh, dari laki-laki dan perempuan berkembang biak, beranak pinak, terus besar menjadi sebuah kabilah, sebuah suku, sebuah bangsa, sebuah negara. Menunjukkan apa? Ketentuan Allah pada makhluknya. Juga menunjukkan yang kedua, nikah itu merupakan sunnatul anbiya'i wal mursalin. Sunnahnya para nabi dan para rasul. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38. Allah mengatakan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Ini masing-masing nabi itu punya istrinya, keturunan. Sebagaimana engkau nabi punya istrinya, keturunan. Hanya satu ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dikecualikan Nabiullah Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan tidak punya istri, tidak punya anak. Tunggal. Ini sebagai fitnah bagi kaum Nasara. Juga Allah Taala menceritakan tentang Nabiullah Zakaria. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk mendapatkan yang namanya keturunan.
dari pernikahan. Ini disebutkan di dua tempat. Yang pertama di Al-Imran ayat yang ke-38. Allah mengatakan tentang Zakaria alaihi salatu wassalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, beri aku anugerah darimu keturunan yang baik, yang saleh, yang salihah. Engkau zat yang maha mendengarkan doa. Juga di Al-Anbiya ayat ke-89 Allah mengatakan tentang Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ketika dia memanggil Rabbnya dan mengatakan, wahai Rabbku, jangan biarkan aku sendirian, minta keturunan. Juga ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah, disebutkan dalam sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, dan dalam Sahih Ibnu Zubair rahimahullah taala, dia mengatakan Ibnu Abbas pernah berkata kepada aku, hal tazawwajta, wahai Sa'id bin Zubair, apa kamu sudah menikah? Belum. Saya jawab belum. Qala kata Ibnu Abbas, fatazawwaj fa inna khayra hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan. Nikahlah kamu. Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan umat ini orang yang paling banyak istrinya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sunnah kedua dan sebuah hadis yang sangat masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam ada seseorang yang punya niatan tidak nikah, membujang selama-lamanya. Disebutkan dalam sunnah radhiyallahu taala Muslim tentang kisah 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi, bertanya tentang bagaimana ibadah Rasul. Ketika diberitahu, mereka mengaku sedikit. Mereka mengatakan, dari mana kita? Bagaimana kita dengan Rasul? Kalau Rasul telah diampuni, dosa yang telah melampau yang akan datang, kalau kita belum tentu. Maka yang satu mengatakan, amma ana fa'ala usalli al-laila adada. Kalau aku akan sholat malam selama-lamanya. Kalau aku yang lain mengatakan, wa ana aqumu syahra wa uftir. Kalau aku akan puasa tahun penuh. Yang ketiga mengatakan, amma ana fa'atazilun nisaa fala tazawwaju abada. Kalau aku akan menjauhi kaum wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Ini pendapat di Rasulnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan kepada mereka, antumul ladzina qultu kadza wa kadza. Antum yang mengatakan demikian, amalullah inni la akhsharu billah wa aqatullah. Ketahuilah aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan kalian, orang yang paling takwa kepada Allah dan kalian. Walakinni aqumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa, tapi aku puasa juga buka puasa, aku salat juga tidur, dan aku menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang benci dari sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Ini yang sahih. Nikah merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ada hadis yang mengatakan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dengan apa yang ini Pak? Ini biasa disampaikan oleh Pak Pengurus Al-Ain. Kalau disebutkan nanti bahwa riwayat an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Baik Pak, jangan pakai yang itu. Pakai yang ini saja. Ambil yang paling terakhir,
Sabda Rasul langsung taman rabi ba'al sunnati falaika ini apa? Nah, kemudian Rasulullah nikah itu merupakan sunnatus sholihin. Sunnahnya orang-orang soleh mencari keturunan itu merupakan sunnahnya orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadur Rahman, hamba Allah yang Rahman, itu hamba yang soleh. Di antara doa mereka adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Qur'an 74. Wahai Rabb kami, beri anugerah kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, diberikan penyejuk hati, penyejuk mata, dan menjadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Ini menunjukkan ibadur Rahman, hamba Allah yang salih, yang mukmin, menikah dan menghujat, menikah, sehingga Nabi menikah, para siddiqin menikah, para salihin menikah, para orang-orang yang syuhada sebelumnya menikah. Sunnahnya mereka semua itu. Juga Allah, pernikahan itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dalam surat Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ini, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. An-Nur 31. Dan nikahkanlah para janda-janda di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba-hamba kalian, dari budak-budak kalian yang laki dan budak kalian yang perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu dulunya orang yang fakir, maka Allah akan beri kecukupan untuk mereka dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nikah itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernikahan itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayatnya hafal semua insyaallah ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di Ar-Rum ayat 20. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan untuk kalian dari diri kamu sendiri, para istri-istri, sehingga engkau bisa tenang kepadanya dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Itu semua cukup sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang mau bersuci. Ini keutamaan dari beberapa ayat dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis cukup banyak hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan anjuran untuk menikah. Seperti hadis Ma'qil bin Yasar rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Karena Ma'qil bin Yasar dia melaporkan Ja'a Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni aqadtu imra'atan zata hasabin wa jamal wa innaha la talid afa atazawwajuha. Ya Rasulullah, saya ingin mendapati seorang wanita
yang ningrat, yang punya mansab, yang cantik, tapi tidak bisa melahirkan alias mandul. Apakah boleh saya menikah dengan perempuan ini? Beliau mengatakan, la, tidak boleh. Semua tahun saja, datang lagi yang kedua kalinya. Padahal dilarang lagi sama Rasul, jangan. Semua tahun saja, datang lagi yang ketiga kalinya. Faqala Rasul menyatakan, tazawwaju al-wadud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam. Hendaklah kalian wahai umatku menikah dengan seorang wanita yang wadud, yang penyayang, sayang anak, sayang suami, kata para ulama. Wadud dan wanita yang subur, yang bisa beranak pinak. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian nanti di hadapan para umat-umat jahiliyah. Nah, gimana? Nah, di sini ada faedah khusus. Kalau nikah itu kamu lihat di antaranya apa ini? Bibitnya. Nah, bibit unggul atau tidak? Kalau cari yang bibit unggul, yang subur. Misalnya orang yang kepingin nanam sawah, nanam padi di sawah, cari lokasi sawah yang subur. Kalau bisa sekali taruh, tutup. Sebab, al-walid. Dan di sini Rasulullah SAW melarang, tidak diperbolehkan menikah dengan seorang wanita mandul, walaupun cantiknya atau bagaimana. Walaupun keturunan ningrat atau nasabnya tinggi misalnya, walaupun dia kaya raya, tidak boleh. Tahunya mandul. Bagaimana? Nah, itu yang pertama lihat keluarganya. Tapi dari lafaz riwayat ini, anaknya dia bergaji. Tidak pernah menikah sebelumnya dan dipastikan sudah mandul. Nah, untuk mengetahuinya terang lagi mandul atau tidak. Diketahui setelah dia sudah pernah menikah sebelumnya, tidak pernah bisa punya anak, dites ternyata mandul. Ya udah, kalau sudah pasti mandulnya, tidak boleh menikah dengan gadis tersebut. Perempuan tersebut. Riwayat yang lain yang juga menerangkan anjuran untuk menikah. Ialah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wal Imam An-Nasa'i dalam Ishrul Nisa dan juga yang lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Juga hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa' wa fid. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis-salah." Aku diberi cinta oleh Allah dari urusan dunia ini, wanita dan anak, dan menjadikan penitik mataku dalam ibadah salat. Pada kalimat hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa menunjukkan pernikahan itu sangat dianjurkan. Rasul dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kecintaan kepada kaum wanita dengan pernikahan. Juga dalam riwayat lain Rasulullah pada hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'ah salihah. Dunia itu adalah kesenangan, perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan kesenangan dunia ialah istri yang saleh. Istri yang saleh. Saudara Islam Rasulullah dilarang yang namanya rohbaniyah, kependettaan, sebab bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Razzaq dalam Musannafnya dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan suatu hari pernah istrinya Utsman bin Maz'un namanya Khawlah bin Hakim masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala dalam keadaan kondisinya itu polos biasa. Artinya menunjukkan dia punya suami, kaya tidak punya suami, polos. Maka Aisyah pun bertanya kepada Khawlah bin Hakim, kenapa kok dia demikian? Maka dijawab sama Khawlah, Zawji yaqumul laila wa yaqumul nahar. Saya punya suami, tapi suamiku ini kalau malam dia mulai, kalau dia puasa. Ya, untuk istri oleh dia. Siang puasa nggak boleh itu. Malam yang mulai. Tidak pun itu. Akhirnya dia bertolak sama saya nggak punya suami. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam masuk ke rumah. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha hal tersebut. Maka Nabi pun bertemu dengan Utsman bin Maz'un. Mengatakan ya Utsman, inna ruhbaniyah lam tuktab alaina. Wahai Utsman, sesungguhnya kependetaan ruhbaniyah itu tidak ada pada agama kita. Apakah dia Utsman? Apakah tidak mencoba aku? Wallahi inna asyhadulillah wa qawamu li hududihi la ana. Demi Allah, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, yang paling menjaga batasan Allah di antara kalian ialah aku. Aku bisa. Kenapa kamu menikah tapi saya orang nggak boleh itu? Dilarang dari yang namanya kependetaan. Juga sekarang dalam Islam dengan Rasulullah al-ikhtifaq atau sifat dilarang mengkebiri atau mengkebiri artinya. Hah? Apa namanya? Dicari, diapakan itu? Artinya dibuat artinya syahwat. Maknanya kata para ulama yang namanya sifat dikatakan oleh Hafiz rahimahullah taala wa sifat 'ala al-unsayayn wa niza'uhuma, yaitu dengan cara dipecah dua apa namanya? Ya, dua telur yang ada pada kamu itu atau diambil, bikin pecah atau diambil. Apa namanya? Pasti, waduh, pada lagi loh. Memecahkan dua pasti atau diambil. Dalamnya sifat. Artinya tidak bisa lagi punya syahwat. Dikatakan sama Hafiz rahimahullah, tentang larangan istilah akan dibacakan riwayatnya, ini larangan haram dengan tanpa khilaf pada pendapat. Disebut dalam sebuah hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kata Sa'd bin Abi Waqqas, laqad radda dzalika yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibn Maz'un walau ajaza lahu tabattul laqataina. Katanya Sa'd bin Abi Waqqas, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak Utsman bin Maz'un untuk tabattul,
fokus ibadah, tidak mau perempuan. Wanita. Demi Allah Rasulullah kalau seandainya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan Utsman bin Maz'un untuk tabattul, maka kami semua akan mengabdi, akan memecah atau mengambil kasihnya kami. Artinya itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan namanya haram dengan tambah khilaf di kalangan para ulama. Dilarang semua dikarenakan menyelisihi prinsip nikah. Bahkan yang menggambarkan kepada Rasulullah anjuran sangat untuk menikah ialah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, "Laula an yabqa min ad-dahri illa lailah, la ahbabtu ay yakuna min tilka al-lailah imra'ah." Demi Allah, kalau seandainya usia dunia ini cuma tinggal semalam, kalau seandainya usia dunia, usia masa tinggal satu malam saja, ini saya akan sangat menginginkan, sangat menyukai pada malam yang terakhir itu punya seorang istri. Walaupun cuma semalam. Dengan malam kok ini sudah berkiamat ini. Sudah berkiamat ini. Saya tak nikah dulu. Baru kiamat. Itu menggambarkan betapa besar anjuran Islam Allah untuk yang namanya menikah. Dari sini Allah, hukum asal yang namanya menikah itu ialah sunnatul muakkadah, sangat ditekankan sekali. Dan bahkan bisa menjadi wajib apabila seseorang itu mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam tindakan haram apabila tidak segera menikah. Masya Allah. Itu namanya hal yatazawwaj, hendaklah dia menikah. Siapa yang setuju ini? Kok dimulai syarat begini? Para sahabat dari manusia balik sampai 35 tahun. Yang jahul, yang syekh pun juga masuk kalau masih membahas. Barakallah. Di sini muncul pembahasan berapa usia minimal orang itu menikah. Jangan. Berapa? 17. Wah, ini 17 tahun. Sayangannya mereka ini kelamaan ini. Maksimalnya? Oh, nggak terbatas. Semangat juga ini. Oh, nggak terbatas. Nggak cuma usia jabat. Gue tuh nggak tuh. Ini harus kerjakan sama yang muda-muda. Itu belum nikah? Sudah nikah? Oh belum. Anda yakin? Berapa batas minimal orang menikah usianya? Gitu ya. Dari awal dia sampai tak bersabar. Loh kok bisa berapa tahun? Tadi kan nggak terbatas tuh. Sampai tak terbatas. Selagi dia mampu. Kalau yang disingkat, tidak ada batas minimal usia menikah. Yang penting itu ialah sudah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam riwayat ini, man istata'a minkumul ba'a. Itu ketentuan yang tidak ada keterangan umur berapa. Nah, 10 tahun mampu ba'a, mampu urusan dunia orang kaya. Neraka tidak salah. Silakan dia. Secara hukum syar'i, ingat secara hukum syar'i.
gitu ya. Yang penting manis taroa minggu. Cuma dari kalimat ya syabat itu mengisyaratkan kemampuan orang bisa ba'ah ketika dia balik dan seterusnya. Macam-macam orang ya. Ada yang sebelum itu sudah mampu, ada yang sebelum itu belum mampu, ada yang takut-takut. Tentu misalnya. Nah, akhirnya muncul pertanyaan berikutnya lagi. Lagi cukup ramai sebelumnya ini. Yang masih muda juga. Itu sudah menikah? Belum? Masya Allah. Pertanyaan saya adalah apa hukumnya menikah dengan gadis di bawah umur? Pengertian di bawah umur itu sesuai dengan kebiasaan orang Indonesia sebelum batas minimal ketentuan pemerintah. Berapa pemerintah akan menentukan? Hah? 18? Betul. Sebelum itu, apa hukumnya menikah dengan gadis di bawah umur? Boleh, dalilnya. Ayo, Allah ya Rabbi. Nah, siapa yang menggunakan hukum secara hukum syar'i? Ingat, saya menggunakan kalimat ini. Secara hukum syar'i diperbolehkan menikah dengan seorang wanita, seorang gadis di bawah umur. Boleh secara syar'i. Dalilnya ya pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Radhiyallahu ta'ala, beliau akad nikah dengan Aisyah umur 6 tahun dan membangun rumah tangga dengan Aisyah umur 9 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan boleh dengan ketentuan wanita itu siap. Dan yang kedua tidak membahayakan wanita tersebut. Ada. Di zaman sekarang ini perempuan umur 9 tahun bapaknya saleh. Bapaknya saleh. Kalau sudah 18 tahun selaman 9 tahun bapaknya saleh. 8 sudah hebat. Anak lihat terus itu hukum syar'i. Kalau hukum Indonesia pemerintah 18 tahun. Jadi kalau kamu dapat yang di bawah itu negosiasi saja sama pemerintah. Nanti sekarang dimarah betul-betul di pernikahan di bawah umur betul sama pemerintah. Kalau ada orang tua yang melaporkan, tangkap penjara kan. Ayo, kejadian ada sebagian orang yang seperti itu nikah dengan seorang gadis umur 12 tahun. Nah, itu wak ma'ruf kalau itu. Yang selain dia 12 tahun dilaporkan sama orang pamannya itu siapanya, ada dia pemerintah. Mungkin jangan suruh gimana? Dinikahi untuk tahun, langsung keresok sama pihak pemerintah ke penjara itu, laki-lakinya itu menikah dengan di bawah umur. Sehingga sebelum itu harus pandai-pandai negosiasi. Dengan walinya harus internegosiasi. Wali perempuan, bapak ibu ya sekarang negosiasi yang pasti semuanya setuju, negosiasi dengan pemerintah yang setuju, berarti berangkat. Kalau syar'i tidak ada masalah, diperbolehkan menikah dengan gadis bawah umur. Kemudian teman-teman pembahasan yang sudah diangkat oleh para ulama adalah apakah anjuran ini juga berlaku bagi kaum wanita? Nah, anjuran menikah ini untuk kita bahas, apakah sudah berlaku bagi kaum wanita atau tidak? Jawabannya teman-teman sebagian ulama ada yang menyatakan bahwasanya anjuran ini tidak berlaku bagi kaum wanita, tidak berlaku bagi kaum wanita dengan alasan tidak ada dalil satupun
yang tegas, yang sahih, yang sharih, yang memberikan anjuran semangat pada kaum wanita untuk menikah. Bahkan mereka menyatakan tidak wajib menikah dari kaum wanita. Coba yang benar Allah, kalau wajib, memang tidak wajib pada waktu asalnya. Tapi kalau anjuran, jawabannya betul. Hadis yang kita bawakan, ayat yang kita bawakan, yang berisikan anjuran untuk menikah itu umum bagi semua pihak, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Walaupun yang dituju itu kaum laki-laki, dikarenakan hanya mencari kaum laki-laki, bukan berarti dia dari kaum wanita. Perempuan pun juga diajarkan segera menikah, dan yang mengatur ialah walinya, bapaknya atau yang mengajukan posisi bapak. Segera. Fitnah yang ada pada laki-laki juga ada pada kaum wanita. Maka diajarkan untuk segera menikah apabila sudah mampu. Majlis bapak amibul Kemudian sini perhatikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang faedah pernikahan. Di sini belum menyebutkan dua. Katanya beliau, fa innahu aghabbu lil basar wa ahsar lil farji. Faedah yang pertama ialah aghabbu lil basar, dikarenakan nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan. Dan yang kedua, wa ahsar lil farji, bisa lebih menjaga kemaluan. Nah, yang tadinya tengok cari musuh, baik itu sudah menikah lebih dulu. Maaf, lebih dulu. Yang sebelumnya kalau nengok langsung membara, nengok biasa. Katakan biasa, ya, di rumah juga ada. Nah, kalau sudah ada di rumah, nengok membara juga, berarti harus ya, kita akan lihat khusus kalau ada waktunya insyaallah. Hukum menikah lagi ya hukumnya sama bagaimana menikah pertama kali. Menikah pertama. Ini asal dulu. Kita semuanya tahu tentang Allah. Kita semua kaum muslimin wajib nanti perintahkan untuk Rabbul Qul lil mu'minina yarghuna min afsarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada Nabi kepada kaum muslimin supaya menunjukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jika perempuan qul lil mu'minati yarghuna min afsarihinna wa yahfazna furujahun, katakan kepada Nabi kepada kaum mukminat yang wanita supaya mereka menunjukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di antara caranya dengan cara menikah. Atau lil basar, lebih menunjukkan pandangan, wa ahsan lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ketika sudah mulai membara, datang pada istri sama kayak gitu. Dan sesuatu yang membuat kamu tertarik, takjub, datang pada istri seperti itu. Para kawan, semuanya terjaga dengan cara menikah. Ahsan lil farj. Pada yang lain orang Tuhan sudah cukup banyak disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya menikah itu orang Tuhan sudah bagaimana diterangkan tadi dalam rangka ittiba'us sunnah, mengikuti dan mencontoh sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh bimbingan para anbiya dan mursalin. Saya lagi yang lainnya karena Rasulullah ialah satu syahwat, bisa menenangkan syahwat, bisa menenangkan yang namanya syahwat. Yang lainnya lagi ialah mendapatkan keturunan, memperbanyak keturunan, takdir an-nasl, memperbanyak keturunan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ikhfaa'ul nisa, menjaga kehormatan kaum wanita. Juga ada zuyu'il fahisyah fil muslimin, mencegah tersebarnya perzinahan dan tindakan fahisyah di dalam tengah kaum muslimin. Juga yang mendapatkan pahala dengan pernikahan tadi, mencari yang namanya pahala dengan pernikahan tadi, pahala menikah dan khususnya pahala ketika mendatangi keluarga, mendatangi istri, yang dikatakan sama Rasul sebagai sedekah. Yang berikutnya, menikah itu berarti mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikah juga bisa mendatangkan mawaddah warahmah, rasa saling cinta, rasa kasih, rasa sayang di antara suami istri, dan yang lain-lainnya dari sekian banyak fawaid dan manfaat, manfaat yang tidak diketahui seluruhnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dari Allah yang tidak mungkin didapatkan oleh seseorang yang berusaha. Nah, sehingga nikah itu solusi adanya pacaran. Karena pacaran akan sirna, tidak ada yang namanya pacaran kalau kemudian digalakkan pernikahan. Pernikahan ini merupakan solusi untuk janda-janda. Nikah kan menjauh janda fisik, janda-janda. Jadi kalau mati sama sang suami, solusinya menggalakkan pernikahan, dinikahi sama laki-laki yang lain. Sehingga sangat banyak faedah pernikahan untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bangsa dan negara. Itu semuanya memiliki juga banyak manfaat yang diambil dari pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan dalam riwayat ini, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, sesungguhnya puasa itu akan menjadi tameng yang akan bisa mematahkan syahwatnya dia. Tidak mampu di sini, mungkin tidak mampu simak, mungkin tidak mampu finansial, sama maka yang belum punya kemampuan dianjurkan untuk banyak puasa. Banyak puasa. Innahu lahu wija, sebab dengan puasa itu akan bisa mematahkan syahwat itu. Maka banyak puasa juga di sana Alhamdulillah dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal yang saleh, dan juga mengerjakan aktivitas yang positif sehingga bisa menurunkan syahwatnya yang menggelora itu, turun direjam tenang sampai dia punya kemampuan untuk segera menikah, langsung dia menikah dan disalurkan syahwatnya ke jalur yang halal. Dari riwayat ini Rasulullah berkalimat, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm, yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, diambil dalil oleh para ulama untuk menjelaskan tahrimul istimna, larangan haramnya orang menggunakan tangan, hukumnya haram. Kalau seandainya orang itu dihalalkan dalam Islam, tentunya Rasulullah SAW mengatakan yang tidak mampu nikah hendaklah. Oleh demikian, beliau mengatakan fa'alaihi yusawm, disuruh untuk berpuasa. Jika Allah mengatakan dalam ayatnya di setelah Ma'arij ketika menjelaskan tentang nama yang salihin, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Dan orang-orang yang tidak kemampuan mereka kecuali pada istri mereka dan budak-budak wanita mereka, maka itu yang mereka Islam. Dan kalau siapa yang mencari jalan selain ini, maka dia termasuk orang yang melampaui batas.
Yang istimna orang jalan lain dari yang disyariatkan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Karena ada pun pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan orang dalam rangka untuk menenangkan yang namanya syahwat. Ini pendapatnya tidak boleh ditolak sama sekali. Dikarenakan tidak ada dalil yang mereka percaya. Secara kenyataan yang mengenai bukan para medis dan pengalaman-pengalaman sekitar banyak orang dibuka oleh para ulama seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ketika mengomentari risalahnya Asy-Syaukani. Justru orang yang tidak mampu menikah dan dia beralih ke orang semakin parah keadaannya. Bukan semakin tenang, tapi semakin apa ini? Semakin membara. Semakin membara. Paham? Sampai macam. Kalau terus berlangsung terus demikian, sering dia demikian, maka akan mengalami sekian banyak dampak yang negatif. Satu, gampang betul. Gampang keluar. Ini nanti efeknya ke depan kalau dia nanti menikah. Tamam? Peltu ya. Jangan menjadi kepanjangannya. Ya apa ya enggak. Itu nanti mengakibatkan peltu. Ya apa ya Anda. Tamam? Kemudian disebutkan pengulangan juga. Saya ini membaca buku ulama ya Pak. Mengakibatkan pembengkakan pada penyakit. Bengkak, nggak nyaman, nggak normal. Kemudian berikutnya bisa jadi akan terjadi pendarahan pada diri ini. Iya, gitu ya. Itu yang kita sebut tadi. Atau kasaran tadi, mungkin nggak? Nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, belajar lagi. Disebutkan dalam punya orang demikian pendarahan. Yang keluar bukan yang dia inginkan, yaitu air, tapi yang keluar darah. Itu sudah menyebabkan penyakit hati-hati. Penyakit kelamin akan muncul di antaranya dari ini. Siapa psikologis penyakit jiwaannya? Orang yang biasa main suka menyendiri. Nggak bisa dia lama-lama kumpul bareng sama banyak orang. Wah, nggak bisa sih. Sedang menyendiri gitu. Kalau itu nggak mau teman sama yang lain. Sendirian gitu. Ada seperti itu. Sangat berbahaya. Namanya orang yang lagi nggak beres, ya macam-macam. Secara pengalaman bukan dalam beberapa buku yang ada itu, ada yang di kamar tidurnya, ada yang di kamar mandinya, ada yang di sini, ada yang di situ. Yang penting bagaimana caranya dia terlampiaskan syahwatnya, bukan menenangkan tapi malah menghancurkan dirinya. Yang lebih parah lagi, kalau yang semacam itu terjadi pada kaum wanita, lebih ngeri lagi. Ya, ngeri lagi. Itu lagi bukan lagi gadis dengan organisasi Allah Taala. Dan juga sekian banyak aspek dampak negatif yang lainnya. Saya melihat dalam tulisan yang disebut Muqbil bin Hadi rahimahullah, komentar dia pada risalahnya Asy-Syaukani rahimahullah. Sehingga saya ada menerjemahkan saya. Ada enggak? Silakan. Sehingga saya ada menurut buku kelima. Saya ini nama-nama panjang lebar membawakan sekian banyak dampak negatif dari orang-orang yang punya hak tidak diperbolehkan. Di sini Rasulullah SAW memberikan jalan keluar kita dengan cara puasa. Sama dalam yastafir ta'aihi suruh banyaknya puasa. Kalau Allah juga aktivitas ibadah yang lainnya. Kalau sedang apa segera menikah, jangan mikir masih muda, umurku masih 17 tahun. Ada masalah, tidak ada batas minimal. Kalau waktunya
dan memang harus segera diamankan, amankan. So, nggak punya biaya. Allah akan tadi yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan kasih kecukupan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Atau utang dulu. Dalam rangka untuk mengamankan kondisimu supaya jangan sampai terjatuh dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Tidak mengindahkan yang semacam ini, setelah kita tahu. Sebagai pihak, dikarenakan dia takut dengan pernikahan, dikarenakan dia enggak mau dengan Rasul yang namanya puasa, jatuh dalam mengalami pacaran, akhirnya berzina, akhirnya berganti pasangan, akhirnya setiap penyakit tersebar ke dalam masyarakat kita seperti itu, dikarenakan tidak mau kembali dari dunia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khairul hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik petunjuk itu bimbingan dan petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diharapkan kepada orang-orang tua supaya dia mencermati keadaan putra putrinya dan harap memakluminya. Jangan kemudian ditahan-tahan terus, sabar nih, kamu masih muda nih, masa depan kamu masih panjang, saya dulu pekerjaan yang mapan misalnya. Akhirnya gara-gara dikali-kali anak sudah tempat-tempat segala macam yang sudah tahan, dikarenakan takut sama orang tuanya, dia jatuh ke sekian banyak dosa riba kita yang diharapkan. Orang tua harus hikmah. Orang jadi jangan nggak beres ini. Saya hanya puasa. Enggak, itu kasih. Hanya puasa. Saya puasa. Di apa namanya? Di semangat dia lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Olahraga dan segala macam yang motif supaya tenang. Ketika sudah anaknya ngomong, sudah nggak mungkin lagi. Puasa sudah nggak mungkin lagi meminum. Puasa nih. Sedang itu gak mampu, gak mampu. Orang kaya banyak, tambah lagi. Ya, orang tua yang bijak tentu dia akan mengharapkan kebahagiaan anaknya, tidak menjodohkan mereka dalam bimbang haram, maka dia segera mencarikan jodoh yang terbaik untuk putra ataupun putri. Sudah berdahulu sama kita berdoa nikah itu, ya, dengan dia muda. Di zaman dahulu nenek umur 21 biasa. Nenek umur 21 itu biasa. 9 tahun menikah, umur 10 tahun punya anak. Anak ini perempuan, 9 tahun menikah, umur 10 tahun punya anak. Ibunya dari istri nenek. Umur masih 20 tahun, 20 tahun. Orang yang muslim biasa, yang ini umur 10 tahun, istrinya masih umur 7 tahun, biasa. Sekarang dia, kalau dia umurnya belasan, awal umurnya ada 2 bulan, 4 bulan, apalagi yang sudah kepala 3, kamar tahu. Allah, alhamdulillah, ini yang kita pada pertemuan pertama. Dan dalam pertemuan yang kedua kita akan mulai masuk pada pembahasan bab nikah, apa itu makna pernikahan, kita bahas lebih jauh hal-hal mukaddimah penting terkait dengan masalah pernikahan. Kemudian kalau ada waktu masuk tertib urutan menuju jenjang pernikahan dari mulai arusnya, kemudian proses khitbahnya, kemudian akadnya, walimahnya. Pada masuk walimah, nanti dibahas setelah itu pembahasan bagaimana rumah tangga Islam yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan di benak saya tidak mungkin selesai pada pertemuan jawab kali ini. Insyaallah diteruskan pada pertemuan jawab bulan depan. Bismillah ala taufiq dengan tema kita yang wallahu a'lam. Seluruh sekian yang pertama ini. Nakabila wa nafa'ana wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.